Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar instalasi Debian ya menggunakan VirtualBox ya. Kita mulai saja langsung. Setelah VirtualBox saya buka ya, saya akan klik New untuk memulainya ya. Kemudian tab-nya saya ganti Linux. Kemudian ini saya kasih nama Debian 64 ya. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan dengan next. Ini saya kasih besaran memori ya, sebesar 64 bit, 1 GB ya, 1024 MB ya. Next. Kemudian saya diperintahkan untuk membuat harddisk virtual ya, harddisk virtual create ya. Kemudian VDI ya, VirtualBox Disk Image. Next ya. Ini juga bisa kita pilih expert ya, expert mode juga bisa seperti ini ya. Kita bisa ganti ukurannya ya, kita ganti ukurannya sebesar misalnya aja nih ya 30 GB ya. Kemudian apa sih bedanya dengan dynamic dengan fixed? Kalau kita pilih fixed ya, maka setelah instalasi kita akan menemukan ukuran file sebesar 30 GB ya. Itu adalah harddisk virtual kita, fix 30 GB. Kalau kita pilih dynamically allocated, maka tidak akan dapat 30 GB, cuman yang misalnya yang kita gunakan adalah 12 GB, maka 12 GB. Tapi seiring waktu berkembang kita gunakan, kita install paket ya, tambahan aplikasi, maka dia akan berkembang maksimal 30 GB ya. Kalau ini fixed langsung 30 GB, tapi kalau dynamically allocated tidak langsung 30 GB ya. Oke, kita create ya. Nah, kemudian jangan kita startkan dulu. Saya sudah siapkan ISO image-nya Debian ya. Saya download image Debian 10.64 ya. Kita pilih storage, kemudian empty. Nah, di sini ya, customized file. Saya pilih Debian 10.6 ini ya, dan open ya. Kemudian oke ya. Nah, tadi kan kalau misalnya tidak menemukan 64 bit ya, semuanya 32 bit semua, biasanya di bagian menu BIOS kita belum aktifkan virtualisasi ya. Jadi itu harus kamu enablekan dulu ya, baru masuk ke sistem operasi, ke Debian, baru install VirtualBox dan akan muncul bagian 64 bit karena virtualisasinya sudah diaktifkan ya. Nah, sekarang kita akan memulai start ya. Ini pilih ya, pilih Debian ya, kemudian start. Kita akan memilih Debian dengan instalasi text mode saja ya, supaya tidak menguras atau banyak menggunakan resource hardware. Kemudian ada pilihan bahasa, kita pilih English ya. Kemudian untuk negara kita pilih other ya, kemudian pilih Asia, kemudian kita pilih Indonesia ya. Jadi kita tepatkan waktu kita dengan waktu Indonesia ya, tempat dimana kita berada istilahnya ya, soalnya itu akan berhubungan dengan log-log di sistem ya. Kalau kita ingin mengecek log, jadi kita tidak kebingungan bahwa waktu dan tanggal sudah tepat ya. Oke, kita nunggu prosesnya ya. Nah, ini kebetulan bahwa VirtualBox saya terintegrasi atau terkoneksi internet ya, terkoneksi internet. Jadi dia langsung dapat IP ya, karena posisinya tadi belum saya setting ya. Kita lihat saja di sini ya. Kita lihat di sini. Network ya. Oh, ternyata settingannya NAT ya. Bisa juga kita pilih bridge ya, tapi nanti saja kita ubah itu ya. Oke, kita kasih nama Debian aja hostname-nya. Domain name-nya mau dikosongin boleh ya. Kemudian passwordnya kita isi.
Nah, ini adalah gas ya, gas, user gas. Kita isi passwordnya juga ya. Kemudian waktunya tadi Western ya, Indonesia bagian barat ini ya. Nah, kemudian kita akan membagi partisi ya. Membagi partisi ini kita pilih, ada di sini LVM, Logic Volume Manager ya. Kemudian juga di sini ada encrypt yang terencrypt ya. Ini adalah Logical Flow Manager, ini adalah kita bisa membuat sebuah volume dalam hard drive kita ya, dan kita bisa menambahkan volume tersebut jika volume itu sudah penuh ya. Jadi kita nggak perlu buat partisi baru lagi dengan label yang lain beda, tapi kita bisa merge-kan ya, kita gabungkan jadi besar kapasitasnya ya. Tapi kita kali ini belajar yang manual dulu ya. Oke. Kemudian kita pilih hard disk yang 32 GB tadi kita create ya. Kemudian kita pilih yes ya. Nah, kita pilih bagian bawah ini karena sudah di create, enter ya, ke new partition. Untuk sistem ya, untuk sistem kita kasih misalnya 15 GB, ketik 15 GB ya. Beginning ya. Use as system ini, file system kamu bisa boleh pilih ya, mau Razer FS atau extended 4 boleh ya. Di sini tersedianya extended 4 ya. Tapi Razer FS nggak ada di sini ya. SFS ada nih ya. SFS juga boleh ya. Misalnya kita pilih SFS. Kemudian mount point-nya adalah slash ya, sebagai sistem yang kita sediakan tadi 15 GB. Kemudian kalau sudah selesai kita pilih done ya. Kemudian tersisa 17 GB ya, 17 GB. Kita mau buat home saja ya, home create. Nah, kita kasih 17, misalnya jadi 17,2 ya. Kita kasih misalnya 16 ya, 16 GB lah misalnya ya. Nah, soalnya kita akan memberikan space untuk swap memori ya, swap partisi maksudnya ya, adalah besarannya 2 kali RAM ya, 2 kali RAM ya. Oke, kemudian continue ya, continue. Kemudian pilih primary hanya boleh sampai 3 ya sebenarnya ya. Kemudian beginning ya. Nah, ini posisinya home ya, home, kemudian home ya. Kemudian use as-nya mau extended 4 boleh ya, pilih extended 4. Kalau sudah selesai kita pilih done setting up ya. Nah, sisanya kita jadikan free space ini adalah sebagai swap, partisi swap. Tapi di situ 1,2 GB ya. Berarti kurang besar. Paling nggak kita kasih 15,6 apa 15,5 lah ya. Atau 15 GB lah ya. Nah, bagaimana Pak kalau pengen mengubah lagi? Gampang. Ya, klik lagi ke bagian 16 GB, enter ya. Kemudian delete. Nah, hilang lagi kan ya. Kita buat lagi ya, create ya. Kita kasih 15, tulis GB ya. Kemudian primary, beginning ya. Kemudian done setting up. Nah, disitu ada besarnya 2,2 GB. Enter. Create new ya. Enter. Pilih logical saja. Kemudian extended 4-nya kita ganti swap area ya. Oke. Kemudian selesai dan setting up ya. Setelah itu, jadi kesimpulannya adalah saya buat 3 partisi slash untuk sistem, untuk dokumen-dokumen atau user home ya, home letaknya untuk user semuanya di dalam home. Kemudian virtual memory swap sebesar 2,2 GB ya, 2 kali RAM lah ya. Nah, sebenarnya sih bisa sih 1 partisi atau 2 partisi saja, tapi ya idealnya seperti ini. Di Linux itu satu folder itu bisa dibuat, satu direktori bisa dibuat berpartisi ya. Jadi direktori misalnya var 1 partisi ya, home 1 partisi boleh. Cuman ya karena kecil ya harddisk kita ini ya, kita buat minimal saja ya, slash system, kemudian slash home dan swap ya. Sekarang finishing partition and write change to disk ya. Oke, pilih yes.
Ya tunggu prosesnya ya. Kita akan menginstal paket yang